Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas tes formatif untuk kegiatan belajar pertama eh, untuk modul ketiga ya. Dan nanti akan di video selanjutnya akan langsung sebenarnya sih mungkin ini langsung, cuman saya bagi jadi dua part karena kalau untuk tes formatif modul 3 ini dari tes formatif satu sama 2-nya digabung akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oke, jadi nanti akan saya pisah aja ya. Oke. Langsung kita mulai dari tes formatif satu dari nomor satu. Suatu pernyataan bahwa benda akan diam dan terus pada posisi yang pada posisinya atau bergerak terus dengan kecepatan konstan dikenal dengan hukum apa? Oke, ini terkait dengan hukum satu Newton yang nama lainnya bisa dikatakan hukum kelembaman ya. Dimana kalau hukum satu Newton itu atau sigma F sama dengan nol menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan tetap, atau kalau misalnya bendanya diam karena tidak ada gaya yang bekerja, maksudnya sistem gaya total sistem yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan nol, maka benda itu akan tetap diam ya. Oke, kalau untuk hukum kedua Newton itu bergerak ya dengan percepatan, ada percepatannya jatuhnya tuh kayak GLBB. Kalau hukum 3 Newton tuh terkait dengan F aksi sama dengan min F reaksi ya. Alias apa namanya hukum timbal balik. Kalau hukum gerak nggak ada ya. Maksudnya nggak ada kaitannya dengan pertanyaannya. Oke, nomor 2, gaya gesek statis yang terdapat pada suatu benda terjadi pada saat benda ya ini diam ya. Jadi ketika benda diam, barulah ketika misalnya apa namanya, ketika benda yang lagi diam, terus abis itu ini saya anggap adalah bidang yang kasar. Nah, kalau misalnya kita dorong dan gaya kita kurang, itu biasanya kan pasti bendanya akan tetap diam. Nah, di situ makanya syarat utamanya adalah kalau misalnya benda ini mau bergerak adalah F-nya harus lebih besar daripada Fs supaya benda bergerak. Nah, kalau misalnya kalau sama atau lebih kecil, atau terutama kalau lebih kecil itu masih akan tetap diam, tapi kalau sama dengan itu tepat akan bergerak. Tepat ya. Jadi dia mau mulai gerak tapi belum gerak karena apa? Apa namanya? Dia baru saja melewati tahap si Fs-nya sendiri atau syarat untuk dia bisa bergerak ya. Tapi kalau emang udah lebih besar barulah dia bergerak, dan nanti lama kelamaan si Fs ini kalau udah bergerak ya, kalau udah bergerak, ketika benda bergerak itu Fs-nya itu drop alias turun, sedangkan untuk Fk-nya atau gaya gesek kinetiknya dia akan naik. Nah, oke, jadi untuk nomor 1A, 2B, dan kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor 3 dan 4 saya taruh sini aja karena penjelasannya nggak jauh, ada beberapa yang dari nomor 2 juga. Oke, untuk nomor 3, jika gaya F bekerja pada suatu benda bertambah besar, maka gaya gesekan statis Fs yang terjadi itu bagaimana? Apa sama dengan mol? Apa semakin besar? Apa sama dengan F? Atau semakin kecil? Nah, ini definisinya kalau emang bisa lebih rinci lagi lebih bagus. Tapi kalau misalnya ini kata-katanya nih kayak jatuhnya, kalau F-nya saya gedein, Fs itu bagaimana? Ya tergantung. Kalau misalnya ketika F-nya udah lebih daripada Fs, maka bendanya bergerak, maka Fs-nya semakin kecil. Akan tetapi mungkin kalau kayak gitu berarti bisa C jawabannya. Bisa yang A ya. Nah, terus kalau misalnya untuk ketika bendanya masih diam, maka Fs-nya itu makin lama akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa kita nggak jawab yang A? Karena gini,
ketika gaya F bekerja pada suatu benda bertambah besar, maka gaya gesekan statis. Berarti di sini sudah dijelaskan bahwa ini membahas ketika benda posisinya dia atau bendanya diam. Nah, nggak bergerak sama sekali. Nah, beda kasus untuk soal nomor 4. Jika F menyebabkan benda bergerak pada permukaan kasar, maka gaya gesek Fs-nya adalah ya akan menjadi semakin kecil. Ya, sesuai dengan teori yang saya sampaikan di nomor 2, maka ketika benda bergerak Fs-nya semakin kecil dan nanti berubah perlahan-lahan berubah menjadi gaya gesek kinetik. Nah, dari nomor 3 sama 4 ini bisa dibedakan ya. Kalau emang misalnya rinci banget, kayak misalnya, oh ini ketika benda bergerak, maka akan dikasih tahu. Karena pada umumnya kalau emang misalkan nggak dikasih tahu, berarti bendanya itu kita anggap sesuai dengan kondisi gesekan yang terjadi. Apakah mungkin kayak gesekan kinetik atau gesekan statis? Kalau gesekan statis berarti bendanya ketik lagi diem. Kalau misalnya gesekan kinetik berarti posisi bendanya lagi bergerak. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya. Nah, yang ini masih teori. Oke, kita lanjut ke nomor 5 dan 6 yang udah masuk ke hitungan. Oke, nomor 5 ternyata diketahui ada informasi adalah mu s atau koefisien gesek statis yang besarnya 0,4. Kemudian massa baloknya adalah 5 kg. Dan ingat di sini ada keterangan sebuah balok pada bidang datar. So, I think selain dari informasi di sini, alangkah baiknya kalau misalnya kita gambar, ya. Katanya pada baloknya nih ada pada bidang datar, yang dimana ini adalah kasar ya bidang datarnya. Terus kemudian ditanyakan kira-kira gaya gesek statisnya atau Fs-nya ini atau Fgs juga boleh. Berapa Newton sih? Ya udah kita jawab. Fs-nya ini sama dengan mu s dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normal tuh yang mana? Nah, makanya di sini kalau terkait dengan hukum Newton itu, terutama hukum 2 Newton, gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu biasanya punya arahnya sendiri. Kayak gaya berat. Nah, ingat ya, kalau ketika misalnya kita kurang informasi rumusnya apa, biasanya itu dikaitkan dengan yang namanya vektor. Nah, kita tahu bahwa sebuah benda kalau punya massa pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah selalu. Dan kemudian kalau misalnya benda ini bersentuhan dengan bidang lain ya atau benda lain, maka si ini akan menimbulkan gaya normal. Nah, kemudian di sini nggak ada yang terjadi apa-apa lagi ya. Nah, misalnya bendanya ini ternyata mengalami gaya gesek ke arah kiri misalkan. Nah, tapi karena bendanya ini masih diam ya berarti belum bergerak. So, gaya gesek statisnya belum tahu nih arahnya kemana. Ya sudah, dari sini kita punya informasi bahwa sigma Fy sama dengan 0 ya. Jadi ketika di sini kan lagi bahas sumbu Y dan bendanya diam nggak ke atas bawah. Berarti N dikurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Berarti N sama dengan M kali G ya, karena gaya berat itu adalah M kali G. Berarti N-nya ini setara dengan yang namanya 5 kali 10. Berarti gaya normalnya adalah besarnya 50 Newton. Ya udah kita masukin, berarti Fs sama dengan 0,4 dikali dengan 50 Newton, maka Fs-nya adalah sebesar, oke, ini jawabannya adalah 20 Newton. Oh, berarti ini jawabannya ya nggak ada ya. Kalau misalnya kalian based on kunci jawaban yang di bukunya, rumusnya tetap sama kok. Atau kalau kalian masukin nanti jawabannya sama, 0,4 kali 5 kali 10. Kalau 0,4 kali 5 aja baru ada 2. Nah, jadi kalau berdasarkan kunci jawaban kan jawabannya A nih.
Nah, tapi kalau misalnya kita hitung 2 ini cuma dapat dari 0,4 kali 5. Nah, mungkin ini jawabannya tipe nih. Ya, jawabannya tipe. Atau kalau enggak masanya yang apa namanya, masa baloknya yang salah. Kalau 0,5 kali 10 jadinya 5. Terus kalau kita masukin 0,4 kali 5 jadinya 2. Nah, ada jawabannya. Nah, jadi untuk nomor 5 ini kalau kita based on atau berdasarkan informasi yang ada di soal, maka jawabannya tidak ada yang sesuai dengan pilihan gandanya ya. Jadi ini saya bikin opsinya E adalah 20 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Untuk menggerakkan sebuah benda yang masanya 5 kg pada bidang datar dengan kekasaran 0,3 diperlukan gaya sebesar berapa? Oke, berarti di sini diketahui bahwa ada benda atau balok berada pada bidang datar yang kasar, kemudian punya M-nya adalah 5 kilo. Kemudian di sini pada bidang datar dengan kekasaran diperlukan gaya sebesar. Oke. Berarti ini ceritanya bendanya lagi diem ya. Bendanya lagi diem, berarti mu-nya adalah mu S. Ya sudah, sama kayak tadi. Secara analisis berarti ini adalah W, kemudian ke atasnya ini adalah N. Kemudian untuk yang ditanya adalah besar F-nya ini harus berapa sih supaya benda bergerak? Benda bergerak berarti tinggal kita jawab F-nya harus lebih besar daripada Fs. So, apa yang terjadi? Ya, kita harus cari dulu Fs-nya berapa. Ya udah, berarti Fs sama dengan mu S dikali N, dimana untuk mencari N ini, ingat ya, N itu tidak harus atau belum pasti bahwa N itu atau gaya normal itu setara dengan M kali G. Kalau posisinya beda, kayak misalnya di bidang miring, maka N-nya itu tidak akan pure benar-benar M kali G, melainkan M kali G dikalikan dengan cos theta. Tuh. Jadi harus hati-hati ya. Jadi harus dianalisis secara vektor lebih dalam lagi untuk memastikan jawabannya sesuai. Tapi kalau emang kalian mau cepet dan kalau emang udah tahu nih karena ini bidang datar doang, atau misalnya bedain kalau bidang datar begini, kalau bidang miring begini, jadi jatuhnya tuh kayak apalan, dipersilakan ya. Oke, ini berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, berarti N sama dengan M kali G, berarti N-nya sama dengan 5 kali 10, berarti N-nya adalah 50 Newton. Berarti Fs sama dengan 0,3 kali 50, berarti Fs-nya adalah 15 Newton. Nah, berarti untuk menggerakkan menggerakkan benda yang punya gaya gesek statis 15 Newton, maka gaya yang diperlukan harus lebih besar daripada 15 Newton. Maka jawabannya untuk nomor 6 adalah yang D, ya. Nah, kalau kita perhatikan, lihat aja nih, angka yang di soal nomor 6, kalau dengan massa yang sama nih 5 kg, terus dengan tingkat kekasaran yang beda 0,1, jawabannya di atas jawabannya puluhan. Jadi kemungkinan besar untuk nomor 5 ini mungkin tipe jawaban kayak 20, 30, 40, 50. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, so itu untuk nomor 5 jawabannya nggak ada ya. Dan untuk nomor 6 jawabannya adalah D, lebih besar daripada 15 Newton supaya benda bergerak. Kalau masih sama dengan dia belum bergerak ya. Dia masih baru tepat akan bergerak, baru start. Ya, baru mau start, baru siap-siap. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 5 dan nomor 6-nya. Nah, jadi kalau berdasarkan terkait dengan ada benda atau ada suatu sistem yang ada gayanya, secara tidak langsung kalian wajib yang namanya menguraikan diagram gayanya tersebut ya. Oke, nomor 7, perhatikan gambar di samping. Jika massa benda 10 kg dan bidang licin, so berarti di sini tidak ada gaya gesek ya. Tidak ada
gaya gesek. Maka tegangan tali atau tegangan T-nya ini besarnya berapa? Nah, jadi gini, tegangan tali itu pasti adalah gaya yang saling tarik menarik sebenarnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Tali, kita bayangin ini ya, tarik tambang ya. Ketika kita misalnya menarik, kan ada dua kubu nih. Ketika belum ditarik atau misalnya tarikannya belum maksimal, maka talinya masih ngondoy, masih masih goyang-goyang gitu. Nah, tapi kalau ketika kita misalnya udah tarik semaksimal mungkin dan maka dia akan tegang kan, set, akan lurus semuanya. Jadi nggak ada yang melengkung gitu, dia benar-benar pure lurus. Dimana kalau misalnya kita lihat dari segi yang di sebelah kanan misalkan, maka berarti dari segi sebelah kanan maka akan dilawan, atau misalnya supaya seimbang alias ini nggak putus, maka yang sebelah kanan ini sebenarnya mendapatkan gaya tarikan ke kiri oleh di sebelah kiri. Begitu juga untuk yang di sebelah kiri, maka akan mendapatkan tarikan dari yang sebelah kanan. Makanya untuk nilai T ini tergantung sama point of view. Siapa yang mau kita lihat? Gitu ya. Oke, itu untuk tegangan tali ya. Jadi tegangan tali ini saya bikinnya cross atau silang aja. Nanti tinggal kita lihat point of view-nya dari mana. Nah, kemudian karena benda ini punya massa ya. Benda ini punya massa, otomatis punya berat yang arahnya selalu ke bawah. Nah, di mana M kali G berarti kalau mau didefinisikan nanti aja nggak apa-apa. Nah, tapi karena berhubung ini miring, of course berarti bukan pure W yang ke bawah, melainkan ini kalau misalnya ini adalah tetanya di sini, maka kalau misalnya ini ini kan jatuhnya miring ya. Kalau misalnya kita ambil yang dari sini nih garis lurusnya atau garis bidang datarnya, maka akan terurailah menjadi seperti ini dan seperti ini. Di mana sudut 30 derajat itu ada di sini. Nah, sehingga ini berarti W dikalikan dengan cos 30. Karena ingat, dekat dengan sudut itu pakai cos, jauh dari sudut itu adalah sin. Nah, kemudian ingat, karena benda ini bukan melayang ya, ini masih bersentuhan. So, akan mempunyai gaya normal yang arahnya ke sini. Nah, kalau kalian perhatikan, N sama W-nya ini kan udah beda. Makanya sebenarnya tidak boleh kita bilang bahwa N itu pasti bakal bakal setara dengan W, alias setara dengan M kali G. Tapi kalau di kasus ini, kalau kita analisis ya lebih dalam lagi, maka berarti mungkin saya bikin bidang datarnya seperti ini aja biar nggak bingung. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada W kali cos 30. Kemudian ke kanan ada W kali sin 30. Kemudian kalau kita lihat dari benda ini, maka si tali ini menarik ke kiri. Nah, berarti di sini ada T-nya ke arah kiri. Kemudian ada N-nya ke arah atas. Nah, tinggal kita uraikan. Sigma Fx. Nah, karena ini bendanya atau sistemnya ini setimbang alias diam, maka sigma atau resultan gaya yang bekerja haruslah 0. Karena ada dua sumbu, berarti sigma Fy sama sigma Fx ya. Nah, ya udah, berarti untuk X-nya ini berarti W kali sin 30 dikurang T sama dengan 0. Berarti W-nya adalah M kali G dikali dengan sin 30 sama dengan T. Berarti T sama dengan 10 kali 10 kali setengah. Maka jawabannya T-nya adalah 50 Newton. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang D. Nah, kalau sigma Fy-nya kalau nggak kepake gimana? Nggak apa-apa ya.
Tapi biasanya kalau emang misalnya sigma fx-nya terbatas, sama kayak kasusnya GLB, mana gerak parabola. Kalau emang kita bahas cuman sumbu Y itu bisa, ya udah, nggak perlu sumbu X. Nah, tapi misalnya kalau kita butuh sumbu X-nya untuk mendapatkan jawaban di sumbu Y, ya pakai. Begitu juga untuk hukum Newton ya, terkait dengan kesetimbangan. Kalau secara analisis kita emang perlu X sama Y-nya, kita perlu sumbu X sama sumbu Y-nya, maka ya harus dikerjakan dua-duanya. Nah, tapi karena ternyata di sini ternyata dari sumbu X saja udah cukup, ya udah. Nah, tapi di sini saya mau bahas tipis terkait dengan ini. Berarti kan kalau kita lihat N dikurang W dikalikan dengan cos 30 sama dengan 0, berarti N besar sama dengan W dikali dengan cos 30, atau N-nya sama dengan M kali G dikalikan dengan cos 30. Nah, berbeda kan dengan kalau yang bidang datar. Nah, kalau bidang datar kan cuma M kali G. Tapi kalau misalnya udah miring, itu ada faktornya lagi, ada cos 30 di sana. Nah, belum lagi kalau misalnya ternyata ini ditarik lagi ke bawah. Nah, itu akan berbeda lagi ceritanya. Nah, makanya alasan kenapa untuk rumus N itu sebenarnya aslinya nggak ada rumus N. Jadi N itu akan sesuai atau mengikuti dengan sistem yang ada. Nah, kalau misalnya N-nya cuma sama dengan W, ya udah. Nah, jadi kalau di sini N-nya atau gaya normalnya berapa? Nah, 10 kali 10 kali setengah akar 3, berarti N-nya adalah 50 akar 3 Newton. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Tapi sebelumnya saya koreksi dulu. Untuk yang ini sebenarnya kalau emang kita bahas hukum 1 Newton, ya hukum 1 Newton yang dipakai. Tapi kalau emang misalnya kita bahas sistem yang bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, kalau misalnya emang di sumbu X yang itu bergerak gitu ya, misalnya mungkin ada gaya gesek atau apa segala macam yang menyebabkan dia intinya bisa bergerak. Dan kalau emang misalnya dia butuh sumbu Y yang dimana sumbu Y-nya itu diam, lakukan aja juga nggak apa-apa ya. Tapi karena berhubung di soal nomor 7 ini adalah terkait dengan sistem yang diam, berarti sigma fx dan sigma fy-nya harus sama-sama 0. Kalau lagi bergerak, ya tergantung di sumbu mana dia bergerak, di sumbu X atau di sumbu Y ya. Oke, nomor 8. Terkait dengan sistem seperti ini ya. Terus kemudian ada massa benda M 10 kg dengan percepatan gravitasi pakainya 10. Maka perbandingan tegangan tali A dan tegangan tali B itu berapa? Nah, sebenarnya ini kalau misalnya mau pakai rumus cepat atau terkait dengan perbandingan perbandingan dengan menggunakan aturan sinus segitiga dipersilakan. Ya, yang penting bisa bedain tuh pakainya yang mana. Cuman kalau secara secara fisika kalau kita uraikan, nah ini kan berarti kalau misalnya saya bilang ini adalah TB ya, karena kita tahu bahwa ini kan ada tegangan tali, berarti dari benda ini kalau ini kan patokannya ada di sini ya. Patokannya ada di sini. Karena si T di bagian B ini ditarik ke sana, di A ditarik ke sana, kalau untuk yang ke bawah ditarik sebesar W nanti. Nah, ini adalah TB. Sorry, di sini saya taruh sini aja. Kemudian di sini ada yang namanya tegangan tali punya A. Dan ingat di sini tegangan talinya belum tentu sama ya. Walaupun sama-sama tegang, tapi ketegangan talinya dalam satuan Newton tuh belum tentu sama. Kemudian di sini ada yang namanya karena ada ada si benda yang bermassa, maka ini akan ada namanya gaya berat ya. Nah, ingat kalau misalnya kita perhatikan di sini kan membentuk kemiringan. Nah, ternyata ada sudutnya. Nah, berdasarkan ini berdasarkan pelajaran matematik waktu SMP, kalau ininya 45, pasti ini 45 derajat. Nah, karena seberangan dalam. Atau bahasa kasarnya tuh kalau memang bentuknya ini sama ini sejajar nih, ini kan sejajar nih.
Maka bisa langsung, kalau lancip pasti sama, kalau yang tumpul sama yang tumpul gitu. Nah, kemudian untuk yang di sini 60, pasti di sini juga 60 derajat juga ya. Nah, berarti dari sini ada sudutnya, berarti langsung kita uraikan. Ini adalah TBX dan kemudian di sini ada TBY. Kemudian untuk yang biru juga akan diuraikan set. Nah, ini ada TAX, terus ke atas ada TAY. Nah, karena benda ini atau sistem ini dalam keadaan setimbang, ya sudah, tinggal kita uraikan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya dengan sigma Fx atau di sumbu X itu sama dengan 0. Kemudian juga di sumbu Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, di sumbu X yang bekerja itu adalah TBX dikurang dengan TAX sama dengan 0, yang artinya berarti TBX sama dengan TAX, di mana TBX ini berarti TB dikalikan dengan cos 45 derajat sama dengan TA dikalikan dengan cos 45 derajat. Kok cos 45? A-nya kan sudutnya 60 ya. Cos 60. Berarti dari sini kalau misalnya kita hitung, berarti TB dikalikan dengan setengah akar 2 sama dengan TA dikalikan dengan setengah. Wah, kalau kayak gini kan ditanya cuma perbandingan tali A sama tali B kan. Ya udah, berarti ini kalau misalnya sama-sama kita kalikan dengan 2, berarti jadinya adalah akar 2 kali dengan TB sama dengan TA. Berarti TA per TB sama dengan akar 2. Dimana akar 2 itu kurang lebih sekitar, apa ada yang salah nggak ya? Cos 60 tuh setengah, ya setengah. Oke, untuk soal nomor 8 ini I think ini jawabannya juga nggak ada. Jadi ini adalah akar 2 atau kurang lebih nilainya 1,4an ya. Setelah saya cek kalkulator 1,414 gitu. Nah, jadi jawabannya nih. Nah, nggak ada. Jadi kalau lihat dari kunci jawaban kan 8 itu adalah yang A ya. Posibilitasnya adalah kemungkinan besar nggak sesuai dengan gambar soalnya. Jadi mungkin ada yang soalnya atau gambarnya keliru. Jadi gambarnya di soalnya A tapi yang dikerjain B. Nah, kasusnya bisa aja ke begitu ya. Nah, soalnya gini, setelah kalau misalnya gini ya, kalau saya bandingin, saya udah coba kerjain pakai cara cepet. Nah, walaupun sebenarnya saya emang nggak terlalu apal kalau terkait dengan cara cepatnya gimana. Jadi ketika misalnya saya punya set seperti ini, nah ini kan biasanya ada ya, saya sebut saja ini ke bawah namanya T3, terus ini namanya adalah T2, ini ke sini adalah namanya T1 gitu ya. Terus di sini misalkan saya anggap di sini ada sudut sebesar alfa, ini adalah sudutnya sebesar beta, sedangkan ini adalah sudutnya sebesar gamma, maka formulasinya adalah seperti ini. T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. Nah, tapi karena berhubung yang ditanyakan hanya perbandingan T1 sama T2 alias TA sama TB, maka kita pakai yang ini aja dong, bener nggak? Nah, kalau misalnya kita mau ngambil yang begini, berarti secara gambar, kalau misalnya ini 45 apa namanya? Kalau mungkin ini saya kopas aja gambarnya seperti ini. Nah, dimana ya? Wait. Wait. Nah, oke. Nah, jadi gini, berarti dari sini ke sini itu adalah 135 karena ini udah nambah 90 ya. Nah, ini nambah 90, ini nambah 90 lagi. Berarti T1-nya adalah
ke kiri, yaitu adalah TA, berarti TA per sin di depannya adalah 135 sama dengan TB per sin 150. Nah, ditanya TA banding TB. Nah, kalau misalnya ini kan berarti sin 135 per sin 150, maka kalau dihitung ini dikalkulasikan, maka jawabannya langsung akar 2. Sama aja mau pakai cara cepat pun jawabannya adalah akar 2, ya. Jadi emang jawabannya tuh nggak ada. Jadi perbandingan tali A dengan tali B ini bukan 0,82 melainkan 1,4 atau 1,41 atau 1,414 gitu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau cari secara spesifiknya, ya T-nya berapa tuh, ya harus kita ini waduh, wait, sorry ya. Nah, oke. Jadi intinya kalau misalnya kita mau pakai cara cepat pun ternyata jawabannya sama gitu ya. Oke, kalau misalnya mau spesifiknya lagi, misalkan TA-nya mau berapa, TB-nya berapa, ya kalau emang misalkan secara perbandingan ini aja udah nggak pas, apalagi mau dicari. Nah, kalau misalnya emang mau dicari spesifiknya TA-nya berapa, TB-nya berapa, kita masukin ke sumbu Y. TAY, berarti kan TAY tambah TBY itu dikurang W sama dengan 0. Berarti TA dikali dengan sin 60 ya, ditambah dengan TA kali sin 45 sama dengan M kali G alias sama dengan W. Nah, tinggal masukin. Nah, ini kan TB ya, sorry ya, ini TB. Nah, ini TA-nya langsung masukin atau TB-nya yang dimasukin sama dengan berapa. Jadi nanti pas kita kerjain nanti dalam satu variabel yang sama. Kayak misalnya nih, ini akar 2 TB misalkan dikalikan dengan setengah akar 3 ditambahkan dengan TB dikalikan dengan setengah akar 2 sama dengan 10 kali 10. Berarti langsunglah tinggal dicari TB-nya berapa. Mungkin kayak misalnya, oh ini sama-sama dibagi akar 2. Terus berarti setengah akar 3 TB, atau gini. Berarti ini kan TB-nya bisa kita faktorkan jadinya adalah setengah akar 6 ditambahkan dengan setengah akar 2 sama dengan 100. Berarti TB-nya adalah 100 per setengah akar 6 ditambahkan dengan setengah akar 2 Newton. Nah, alasannya kenapa kok nggak dicari, kemungkinan besar salah satu faktor penyebabnya adalah angka yang seperti ini. Dan ini mau nggak mau kita harus pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya kalau udah ketemu nih TB-nya berapa, ya tinggal masukin aja. TA sama dengan akar 2 TB. TB yang tadi tinggal dimasukin akar 2 kali bla bla bla. Maka ketemu jawaban yang bla 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 juga. Ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah dari soal nomor 8 ini jawabannya tidak ada. Tapi kalau misalnya bilang, kebalik kali perbandingannya. Kalau dibalik berarti artinya 1/4 dong. Nah, kalau 1/4 dari itu atau 1/4 akar 2 itu jawabannya adalah 0,7. 0,7. Berarti apa? Wah, nggak ada juga 0,7. So, I think ini kayaknya nomor 8 ini kayaknya berdasarkan kunci jawaban yang dibikin ini soal yang berbeda, tapi kayak cuman diganti gambar seperti itu. Atau kalau enggak, ya berarti ada salah input aja gitu. Atau ya salah input terus abis itu kemudian salah ketik di sininya di pilihan gandanya, makanya jawabannya nggak ada ya. Jadi secara penguraian atau secara analisis faktornya kurang lebih seperti ini ya, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kalian mau based on rumus jadi atau rumus cepat dari sistem benda yang seperti ini, dipersilakan. Tapi yang bisa dipastikan adalah kalau beda sistem, otomatis rumus cepatnya tidak akan terpakai ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 8 yang jawabannya nggak ada. Nah, kita lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif 1 di modul 3. Oke, untuk nomor 9, katanya dua buah balok sama-sama berada di lantai kasar dengan mu1 dan mu2-nya, ditanya perbandingan gaya gesek. Oke,
Di sini kita beranggapan bahwa benda 1 dan benda 2 ini adalah, atau saya gambar jadi satu sistem aja juga nggak apa-apa. Yang penting bendanya terpisah. Nah, seperti ini. Ini adalah nomor 1, ini adalah nomor 2, dan ini adalah lantai yang kasar. Nah, cuman ternyata beda ini ya, beda koefisien ya. Nah, ternyata kalau di nomor 1 mu satunya adalah 0,2, sedangkan di nomor 2 adalah 0,4. Artinya berarti si nomor 2 ini mempunyai bidang yang lebih kasar dibandingin sama nomor 1. Nah, ya udah, dimana untuk rumus dasarnya, untuk rumus FG itu kan mu dikali dengan N. Ya sudah, jangan lupa. Ini ke sini ada W, ini berarti W1, ini ke sini adalah W2. Kemudian dari sini ke atas ini adalah besarnya N1 dan ini adalah besarnya N2. Ya sudah, berarti tinggal kita analisis aja lebih lanjut. Berarti sigma Fy nomor 1 di bagian 1 sama dengan 0. Berarti N1 kurang W sama dengan W1 sama dengan 0. Berarti N1 sama dengan W1. Berarti N1 sama dengan, ya, ingat rumus W itu adalah M kali G ya. Jadi langsung saya masukin aja 5 kali 10. Ini N1 nya adalah 50 Newton. Atau kalau enggak, ya udah nggak apa-apa deh, boleh dihitung nggak apa-apa. Sigma Fy2 sama dengan 0. Berarti N2 kurang W2 sama dengan 0. Berarti N2 sama dengan W2. Berarti N2 nya adalah 8 dikali dengan 10. Berarti N2 nya adalah 80 Newton. Ya sudah, langsunglah kita bandingkan Fg1 per Fg2 sama dengan mu1 kali N1 per mu2 dikalikan dengan N2. Berarti Fg1 per Fg2 sama dengan 0,2 kali 50 per 0,4 kali 80. Ini sama-sama dibagi 0,2 jadi 1, ini 2. Kemudian ini sama-sama dibagi 10 jadinya ini 5, ini 8. Maka perbandingan gesek ya, Fg1 terhadap Fg2, maka jawabannya adalah 5 per 16, atau Fg1 per Fg2 nya ini setara dengan yang namanya 5 bagi 16 itu adalah 0,3125 ya, 0,3125. Jawabannya ternyata tidak ada lagi ya. Oke, jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah adalah 0,3125 ya. Kalau mau spesifik jawabannya seperti ini, tapi kalau emang misalkan terpaksa harus menjawab, ya jawaban yang paling mendekati ya A gitu ya. Tetapi kalau untuk saya pribadi, ini jawabannya yang pasti nggak ada ya kalau secara hitungan aslinya. Jadi tinggal terserah kalian apakah tidak mau menjawab, atau misalnya mau menjawabnya yang A, sih persilakan. Oke, nomor 10, perhatikan gambar berikut. Oke, ada mu K1, ada ini sistem bergerak konstan, maka besarnya tegangan tali jika M1 M2. Oke. Mungkin untuk nomor 10, nomor 9-nya kita hapus terlebih dahulu aja, karena ini secara analisisnya juga panjang. Ya namanya juga analisis, kalau pendek ya bentar doang, berarti sistemnya nggak ribet. Oke, nah di sini by system ada tegangan tali ya, karena emang ada talinya di sini nih tegangan talinya. Kemudian ini langsung aja ya, karena benda punya massa berarti akan ada, mungkin lebih enaknya ini saya taruh di sebelah sini aja. Nah gini aja nggak apa-apa. Di sini ada besar sebesar W1 dan kemudian di sini ada besar sebesar W2. Nah, kemudian karena ini bersentuhan dengan bidang, maka akan ke atas sebesar ini N1 dan ini adalah sebesar N2. Nah, karena ini kasar dan ditarik ke arah kanan, maka akan ada gaya gesek dari masing-masing benda, yaitu adalah ke arah kiri ya. Jadi di sini ada ke arah kiri. Begini aja ya biar kelihatan, ini adalah Fg1, sedangkan di sini ke kiri adalah Fg2.
Nah, kalau udah gimana? Analisis. Nah, cuman ini kalau misalnya secara analisisnya itu ya mau nggak mau gitu ya. Apa namanya? Per benda. Nah, tapi kalau kalian perhatikan soalnya sistem bergerak konstan artinya berarti sigma F-nya sama dengan 0 alias mengikuti hukum 1 Newton. Ya sudah, ini kita langsung gambar aja. Tinjau benda satu. Nah, tinjau benda satu. Ya sudah, tinjau benda satunya berarti kalau secara sistem gambarnya begini doang ya. Nah, jadi benda duanya tuh nggak usah diliatin dulu, nggak usah diinin fokusin. Ini ada W1, ke kanan ada T, ke atas ada N1, dan ke kiri ada FG1. Ya sudah, berarti sigma Fx sama dengan 0, berarti T dikurangkan dengan Fg1 sama dengan 0, berarti T dikurangkan dengan mu dikali mu1 kali N1 sama dengan 0, akan tetapi N1-nya belum ada, ya. Berarti mau nggak mau kita butuh bantuan sigma Fy0, tapi inget ya, ini satu ya. Berarti N1 dikurang W1 sama dengan 0, berarti N1 sama dengan W1, berarti N1 sama dengan M kali G. M1-nya adalah 2, atau saya tulis saja biar nggak lupa. 2 kali 10, maka N1-nya adalah 20 Newton. Ya sudah, berarti di sini T-nya setara dengan yang namanya mu1 kali N1, berarti T-nya adalah sebesar 0,2 dikalikan dengan 20. Berarti jawabannya adalah 4 Newton. Oke, kemudian kita tinjau benda 2. Nah, kita tinjau benda 2. Nah, kalau kita tinjau benda 2, maka by system dari benda 2 di sini apa namanya? Wait. T sama dengan masa jawabannya udah ketemu? Wait. Ini ada yang nggak beres nih kayaknya. Karena biasanya harusnya ini dalam bentuk persamaan biasanya T-nya tuh. Nah, oke, coba deh kita tinjau benda 2-nya dulu. Berarti ini ditarik ke sebelah kiri sebesar T. Terus kemudian ke kanan ditarik sebesar F sama dengan 100 Newton. Terus ke bawah ada W2, ini ada N2, kemudian di sini ke kiri ada FG2. Nah, coba ya kita masukin aja. Kalau misalnya ini berarti sigma Fx2 sama dengan 0, berarti F dikurang T dikurangkan dengan Fg2 sama dengan 0, berarti F dikurangkan dengan Fg2 itu sama dengan T. Nah, berarti T sama dengan F dikurang mu2 dikalikan dengan N2. Waduh, N2-nya belum ada. Cari, pakai sigma Fy2 sama dengan 0. Berarti N2 dikurang dengan W2 sama dengan 0. Berarti N2 sama dengan W2. Berarti N2 sama dengan M2 kali G. Berarti N2-nya adalah berapa? 4 kali 10, jadinya N2-nya adalah 40 Newton. Berarti T-nya sama dengan 100 dikurang dengan 40, maka T-nya adalah 60 Newton. Kok beda ya? Wait. Nah, untuk soal ini kayaknya agak sedikit aneh juga. Karena kalau secara by system itu harusnya apa namanya? Tegangan tali ini kan harusnya berarti akan ada terus juga lagi kondisi bergerak harusnya. Jadi nggak bakal mungkin yang namanya sistemnya bergerak konstan alias A-nya sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0 maka akan mengikuti hukum 1 Newton yang dimana sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, makanya di sini kemungkinan berbeda ya alasannya itu. Karena diam berarti ininya benda satunya bahas sendiri, benda duanya bahas sendiri. Nah, berarti di sini tegangan talinya nggak seragam. Terkecuali kalau misalnya ditarik dengan kecepatan konstan. Wait, dulu. Kalau emang ditarik, ya kan, ditarik nih 100 Newton. Terus talinya tegang dengan kecepatan konstan.
berarti A-nya 0. Bener kok. Bahkan di sini T-nya sebenarnya udah ketahuan. Karena di sini tali yang menghubungkan dua benda dan T-nya tali yang sama, maka tegangan talinya juga sama. Sedangkan di nomor 1 nih, kalau kalian ngecek ini materi ini terkait dengan rumus cepatnya untuk mendapatkan analisis vektornya, itu biasanya ditanya A-nya berapa. Nah, jadi di sini nih harusnya kalau soal seperti ini A-nya harus cari. Jadi A-nya dulu harus dicari. Oke, coba ya kalau misalnya kita beranggapan bahwa ini bukan ini yang dipakai. Bukan hukum 2 Newton. Alias berarti T1-nya ini belum ketahuan. Wait. Oke, berarti nggak gini sistemnya ya. Cuman X sigma F-nya benar. Cuman sigma Fx-nya yang salah. Karena kalau misalnya sigma Fx1 di sini sama dengan M1 kali A, berarti T dikurang dengan Fg1 sama dengan M1 kali A, berarti T sama dengan M1 kali A ditambah dengan Fg1. Berarti T1 sama dengan M1 kali A tambah mu1 kali N1. Berarti T1-nya sama dengan 2A ditambahkan dengan mu1 kali N1-nya adalah 0,2 kali 20, jadinya 4. Nah, coba ya kita cari dulu ya. Sama dengan M2 dikali dengan A, berarti sigma Fx2-nya sama dengan Ini jadinya berarti F dikurang dengan T dikurang dengan Fg2 sama dengan M2 dikalikan dengan A, berarti T-nya sama dengan F dikurangkan dengan Fg2 dikurang dengan M2 kali A, berarti T-nya sama dengan 100 dikurang atau F dikurang mu2 kali N2 dikurang M2 kali A, berarti T-nya sama dengan 100 dikurang dengan mu2 dikali dengan N2, berarti 0,3 kali 40 adalah 12. Ya coba saya cek dulu ya. 0,3 dikalikan dengan 40 ya 12 dikurang dengan yang namanya 4A. Berarti T di sini itu setara dengan yang namanya 100 kurang 22 kurang 12 adalah 88. Berarti 88 dikurangkan dengan 4A. Ya sudah, dari sinilah kita berangkat bahwa kita untuk mencari nilai A-nya, ini kan pasti sama nih T-nya. Jadinya berarti 2A tambah 4 sama dengan 88 dikurang dengan 4A. Jadinya 2A tambah 4A sama dengan 88 kurang 4. Jadinya 6A sama dengan 84. Berarti A-nya sama dengan 84 dibagi dengan 6. 84 bagi dengan 6 berarti A-nya adalah 14 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah barulah kita cari ke salah satu persamaan. Yang gampang yang mana? Kalau kita mengambil T sama dengan 2A tambah 4, maka T-nya sama dengan 2 kali 14 tambah 4, jadinya 28 tambah 4, maka T-nya adalah 32 Newton. Ada sesuai dengan kunci jawaban, jawabannya adalah B. Berarti sistem ini tidak bergerak konstan, melainkan mengalami percepatan. Ya, jadi ini salah nih, definisi soalnya salah. Jadi si bendanya ini itu ada percepatannya. Jadi A-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau berdasarkan di bukunya kan A-nya sama dengan 0 nih. Alhasil, tapi katanya dengan menggunakan jumlah gaya-gaya F, FK, dan A sama dengan 0, maka T dapat dicari. Tapi kalau by system, kalau kita masukin A-nya 0, maka apa yang akan terjadi? T-nya nggak sama. Karena apa? Udah jelas. Kalau misalnya emang kita tarik dan emang dia sigma F-nya sama dengan 0, maka nilai T-nya akan berbeda-beda karena pengaruh gaya yang berbeda juga. Apalagi koefisien gaya gesek statisnya dan masanya juga berbeda. Of course akan menghasilkan yang namanya gaya gesek yang berbeda juga di masing-masing bendanya. Ya, berarti di sini soalnya diperbaiki atau diralat, yaitu adalah yang namanya sistem bergerak. Intinya sistem bergerak, di mana A-nya tidak 0, seperti itu.
Karena kalau definisi bergerak konstan alias kecepatannya konstan alias GLB, yang dimana A-nya 0, alhasil kita menggunakan hukum 1 Newton. Ternyata dengan menggunakan hukum 2 Newton ternyata jawabannya ada nih. T-nya 32 Newton. Kalau kalian masukin ke sini pun juga nanti jawabannya sama. Jadinya 88 dikurangkan dengan 64, jawabannya adalah 56 ya. 56, maka jawabannya 32 Newton juga. Tuh, kan ketemu jawabannya nomor 10 adalah yang B sesuai dengan KJ-nya, tapi dengan ralat soal atau kondisi soalnya ini dia bukan A-nya sama dengan 0, melainkan A-nya punya nilai sendiri yang alias tidak sama dengan 0 ya. Oke, so untuk tes formatif 2 bakal saya lanjut ya. Saya cut di next video. Oke.